Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeza Resaguna dengan NIM Y1M02410142. Di sini saya akan mempresentasikan produksi metabolit sekunder dengan kultur jaringan. Agenda yang saya bahas ada 5. Yang pertama, definisi dan konsep dasar. Pengertian metabolit sekunder dan kultur jaringan tumbuhan. Yang kedua, jenis metabolit sekunder, klasifikasi dan contoh senyawa bioaktif penting. Yang ketiga, teknik kultur jaringan, metode dan aplikasi dalam produksi metabolit. Yang keempat, keunggulan dan aplikasi, manfaat komersial dan industri farmasi. Yang kelima, studi kasus, contoh nyata implementasi di berbagai tanaman. Apa sih itu metabolit sekunder? Metabolit sekunder adalah senyawa bioaktif yang tidak esensial untuk pertumbuhan dasar tumbuhan, tetapi berperan penting dalam pertahanan, adaptasi, dan interaksi dengan lingkungan. Metabolit sekunder memiliki karakteristik. Yang pertama, diproduksi dalam jumlah kecil. Yang kedua, memiliki struktur kimia kompleks. Yang ketiga, bersifat spesifik terhadap spesies. Yang keempat, memiliki aktivitas biologis yang tinggi. Klasifikasi metabolit sekunder. Yang pertama, ada alkaloid. Alkaloid adalah senyawa nitrogen dengan aktivitas farmakologis kuat. Contohnya morfin dari Papaver somniferum. Yang kedua, kafein dari Copa arabica. Yang ketiga, kinin dari cinchona. Yang kedua, terpenoid, senyawa berbasis isoprena dengan aroma khas, seperti mentol dari meta, ginosenide dari panak ginseng, paklik asal dari taxus. Yang ketiga, phenolot, senyawa antioksidan dengan cincin benzena, seperti contoh flavonoid untuk pigmentasi, tanin untuk pertahanan, lignin untuk struktur. Kultur jaringan revolusi bioteknologi. Kultur jaringan revolusi bioteknologi dibagi menjadi 4. Yang pertama, eksplan. Eksplan pengambilan jaringan steril dari tanaman induk sebagai bahan awal kultur. Yang kedua, sterilisasi, eliminasi kontaminan menggunakan larutan, desinfektan, dan kondisi aseptik. Yang ketiga, inokulasi, penanaman jaringan pada medium kultur yang mengandung nutrisi lengkap. Yang keempat, kultivasi, pemeliharaan dalam kondisi terkontrol untuk pertumbuhan optimal. Apa sih keunggulan? Keunggulannya, produksi metabolit sekunder via kultur jaringan. Metabolit sekunder memiliki 4 keunggulan. Yang pertama, produksi berkelanjutan. Tidak bergantung musim, cuaca, atau kondisi geografis. Produksi dapat dilakukan sepanjang tahun dengan hasil yang konsisten. Yang kedua, kualitas terjamin. Kondisi steril dan terkontrol, menghasilkan metabolit dengan kemurnian tinggi, bebas kontaminan, pestisida, dan patogen. Efisiensi ruang, membutuhkan lahan minimal dibandingkan kultivasi konvensional. Contoh untuk produksi skala industri. Konservasi sumber daya, melindungi tanaman langka dan eksploitasi berlebihan, sambil tetap memanfaatkan potensi metabolit. Ada 4 strategi optimalisasi produksi. Yang pertama, media optimalisasi, formulasi nutrisi, hormon, dan prekursor untuk meningkatkan biosintesis metabolit target. Yang kedua, elicitasi stres, pemberian stimulus biotik atau abiotik untuk memicu produksi metabolit sekunder. Yang ketiga, bioreaktor, kultivasi sel dalam sistem tertutup dengan kontrol parameter lingkungan operasi. Yang keempat, transformasi genetik, modifikasi jalur biosintesis melalui introduksi gen pengkode enzim kunci.
Studi kasus dari studi kasus Paglicek dari Texas. Latar belakang Paglicek adalah obat kanker yang penting yang diisolasi dari kulit kayu Texas Brevifolia. Satu pohon hanya menghasilkan dosis untuk satu pasien. Solusi kultur jaringan. Kultur sel suspensi Taxus sinensis. Yang kedua, optimalisasi medium dengan metil jasmonate. Yang ketiga, produktivitas 50 sampai 100 mg per liter dalam bioreaktor. Yang keempat, produksi komersial oleh Phaeton Biotech. Dampaknya dapat menyelamatkan jutaan pohon Texas dari kepunahan sambil menyediakan obat kanker yang vital. Aplikasinya dalam industri dan masa panen. Pasar global. Nilai pasar metabolis sekunder dari tumbuhan diproyeksi mencapai 15 dolar miliar pada 2025. Yang kedua, 300 senyawa aktif lebih dari 300 metabolit telah diproduksi komersial melalui kultur jaringan. Efisiensi ruang. Kultur jaringan menghemat 85 ruang dibandingkan kultivasi konvensi untuk hasil setara. Teknologi masa depan mencakup kultur organ, biosintesis in vitro, dan integrasi AI untuk optimalisasi produksi. Kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari pembahasan kali ini, yang pertama, inovasi berkelanjutan. Kultur jaringan membuka peluang produksi metabolit sekunder yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, potensi media. Teknologi ini kunci pengembangan obat-obatan baru dari kekayaan biodiversitas Indonesia. Yang ketiga, masa depan cerah. Integrasi dengan bioteknologi modern akan menghasilkan terobosan produksi metabolit yang lebih efisien. Oleh karena itu, kultur jaringan bukan hanya teknologi, tetapi jembatan menuju kedaulatan biofarmasi Indonesia yang berbasis kearifan alam Nusantara. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.